Baik, perkenalkan nama saya Haleluya G. Rahmasi dengan NPM 240-130-141 dari AKM 2 kelas C. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang arus kas dan juga koreksi kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi. Nah, materi pertama yang kita akan bahas adalah laporan arus kas. Mengapa sih laporan arus kas itu sangat penting? Dalam akuntansi keuangan, banyak sih mahasiswa yang awalnya beranggapan bahwa perusahaan yang laba berarti kasnya banyak, dan sebaliknya, perusahaan yang rugi berarti kekurangan kas. Pandangan ini tuh keliru, dan justru menjadi alasan utama mengapa laporan arus kas diwajibkan dalam pelaporan keuangan. Laporan laba rugi disusun berdasarkan basis akrual, sedangkan laporan arus kas disusun berdasarkan basis kas. Basis akrual menekankan pada pengakuan pendapatan dan beban ketika hak dan kewajiban timbul, bukan ketika kas diterima atau dibayarkan. Akibatnya, laba bersih seringkali tidak mencerminkan kondisi kas yang sesungguhnya. Laporan arus kas hadir untuk menjembatani kesenjangan ini, yaitu menjawab pertanyaan fundamental, dari mana kas perusahaan berasal, dan kemana kas tersebut digunakan selama satu periode. Laporan arus kas itu dibagi ke dalam 3 aktivitas utama, yang masing-masing memiliki tujuan analitis yang berbeda. Yang pertama, aktivitas operasi. Aktivitas operasi mencerminkan arus kas dari kegiatan utama perusahaan dalam menghasilkan laba. Disinilah kita menilai apakah laba akrual itu benar-benar didukung oleh kas. Dan contoh arus kas operasi itu ada penerimaan kas dari pelanggan, kemudian pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan, serta pembayaran bunga dan pajak. Kedua, ada aktivitas investasi. Aktivitas investasi berkaitan dengan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, serta investasi non-kas operasi. Contohnya ada pembelian dan penjualan peralatan, pembelian penjualan bangunan, penjualan investasi ekuitas, non-perdagangan. Kemudian yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan sendiri mencerminkan perubahan struktur permodalan perusahaan. Contohnya ada penerbitan saham, pelunasan utang jangka panjang, pembayaran dividen. Nah, pembagian ini penting karena setiap aktivitas menjawab pertanyaan yang berbeda. Operasional itu apakah bisnis menghasilkan kas? Kalau investasi, kemana perusahaan menanamkan dananya? Kalau pendanaan, bagaimana perusahaan membiayai kegiatannya? Nah, arus kas sendiri itu ada 2 metode teman-teman. Ada metode langsung dan metode tidak langsung. Secara teknis, arus kas dari aktivitas operasi dapat disajikan dengan 2 metode tadi. Walaupun standar akuntansi menganjurkan metode langsung, namun metode tidak langsung jauh lebih sering digunakan dalam praktik dan ujian, karena metode ini secara eksplisit menunjukkan rekonsiliasi laba bersih dengan kas. Logika dasar metode tidak langsung. Metode tidak langsung itu selalu dimulai dari laba bersih. Namun, karena laba bersih disusun secara akrual, maka kita harus melakukan serangkaian penyesuaian agar laba tersebut itu berubah menjadi kas bersih dari aktivitas operasi. Secara konseptual, penyesuaian ini terdiri dari 3 kelompok besar. Ada pos non-kas, ada laba atau rugi dari aktivitas non-operasi, ada perubahan akun modal kerja. 1. Pos non-kas. Pos non-kas ini adalah beban atau pendapatan yang mempengaruhi laba tetapi tidak melibatkan arus kas sama sekali. Contoh paling klasik itu adalah beban penyusutan, beban amortisasi. Karena pos-pos ini mengurangi laba tanpa mengurangi kas, maka dalam metode tidak langsung harus ditambahkan kembali ke laba bersih. Prinsip umumnya itu semua beban non-kas harus ditambahkan kembali. Semua pendapatan non-kas harus dikurangkan. Kemudian yang kedua, ada laba dan rugi dari aktivitas non-operasi. Laba atau rugi dari penjualan aset tetap atau investasi sering menimbulkan kebingungan. Perlu ditekankan bahwa kas hasil penjualan aset itu dicatat di aktivitas investasi. Laba atau rugi penjualannya tercermin dalam laba bersih
agar tidak terjadi penghitungan ganda. Maka laba penjualan aset dikurangkan dari laba bersih, rugi penjualan aset ditambahkan ke laba bersih. Ini bukan karena laba atau rugi tersebut tidak penting ya, tetapi karena kasnya sudah dilaporkan di aktivitas lain. Kemudian yang ketiga, ada perubahan modal kerja. Modal kerja mencakup akun lancar yang terkait langsung dengan operasi, seperti piutang usaha, persediaan, hutang usaha yang lancar ataupun tidak lancar. Kemudian, perubahan akun-akun ini menunjukkan perbedaan waktu antara pengakuan akrual dan arus kas aktual. Contohnya, kenaikan piutang usaha. Pendapatan diakui, kas belum diterima. Itu mengurangi kas. Kemudian, kenaikan persediaan, kas digunakan untuk membeli barang, kemudian mengurangi kas. Kenaikan utang usaha, beban diakui tapi kas belum dibayar, otomatis menambah kas. Logika ini harus dipahami bukan dihafalkan. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang koreksi kesalahan akuntansi. Koreksi kesalahan akuntansi ini itu sering muncul bersamaan dalam soal tingkat lanjut. Kesalahan akuntansi atau error itu terjadi ketika akun dicatat salah, prinsip akuntansi diterapkan secara keliru, perhitungan matematis salah, informasi tersedia tetapi diabaikan. Kesalahan ini berbeda dengan perubahan estimasi atau kebijakan ya. Nah, selanjutnya koreksi kesalahan. Ada pendekatan retrospektif. Standar akuntansi mensyaratkan bahwa kesalahan material dikoreksi secara retrospektif, yang artinya laporan keuangan periode sebelumnya dipulihkan seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Saldo laba ditahan awal periode disesuaikan, namun koreksi ini biasanya tidak melibatkan arus kas baru, karena kas telah terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, koreksi kesalahan sering berdampak pada laba dan ekuitas, tetapi tidak pada arus kas periode berjalan. Inilah alasan mengapa pemahaman arus kas dan koreksi kesalahan itu harus digabungkan secara konseptual. Selanjutnya, perubahan kebijakan akuntansi terjadi ketika perusahaan mengganti metode akuntansi dengan metode lain yang lebih andal dan relevan. Misalnya, perubahan metode penyusutan atau metode pengakuan pendapatan. Nah, prinsip umum sebagian besar perubahan kebijakan akuntansi itu diperlakukan secara retrospektif, memerlukan penyesuaian saldo awal laba ditahan. Namun, yang perlu ditekankan, perubahan kebijakan mengubah cara laba dihitung, bukan cara kas diterima atau dibayarkan. Karena itu, perubahan kebijakan akuntansi mempengaruhi laba dan tidak selalu mempengaruhi arus kas. Oke, baik. Untuk meningkatkan pemahaman tentang arus kas ataupun koreksi kesalahan, maka dari itu kita akan menjawab beberapa soal yang berkaitan dengan materi yang sudah saya bahas tadi. Untuk latihan pertama, kita akan membahas tentang permasalahan arus kas. Di sini ada berarti kakor yang telah mengontrak Anda untuk menyiapkan laporan arus kas. Adapun informasi neraca saldo sebagai berikut. Bisa dilihat ini di tahun 2022 dan 2021, komponennya ada kas. Di tahun 2022 sebesar 58.500, di 2021 23.000. Kemudian piutang di tahun 2022 12.250, di tahun 2021 10.000. Kemudian persediaan di tahun 2022 12.000, di tahun 2021 10.000. Kemudian ada investasi ekuitas non-trading. Di tahun 2022 kosong karena di 2021 3.000. Kemudian ada gedung di tahun 2022 kosong. Lalu di tahun 2021 29.750. Kemudian ada peralatan 40.000 di tahun 2022 dan di tahun 2021 sebesar 20.000. Kemudian ada hak cipta sebesar 5.000 di tahun 2022 dan 2021 sebesar 5.250, sehingga total di tahun 2022 sebesar 127.750 dan di tahun 2021 $101.000. Kemudian
Cadangan kerugian piutang di tahun 2022 ada 3.000, di tahun 2021 ada 4.500. Akumulasi depresiasi peralatan di tahun 2022 ada 2.000, di tahun 2021 ada 4.500. Akumulasi depresiasi gedung di tahun 2022 tidak ada, di tahun 2021 6.000. Ada utang di tahun 2022 5.000, di tahun 2021 4.000. Ada utang dividen di tahun 2022 0, di tahun 2021 5.000. Kemudian wesel bayar jangka pendek atau non-trade di tahun 2022 ada 3.000 dan di tahun 2021 ada 4.000. Kemudian wesel bayar jangka panjang di tahun 2022 ada 36.000, di tahun 2021 ada 25.000. Kemudian modal saham biasa di tahun 2022 ada 38.000 dan di tahun 2021 ada 33.000. Kemudian ada laba ditahan di tahun 2022 ada 40.750, di tahun 2021 15.000. Untuk totalnya sama seperti yang di atas, untuk tahun 2022 sebesar 127.750 dan di tahun 2021 101.000. Lalu di bawahnya ada data tambahan terkait tahun 2022. Yang pertama, ada peralatan dengan harga perolehan sebesar $11.000 dan telah disusutkan 30% pada saat pelepasan dijual seharga $2.500. Kemudian yang kedua, sebesar $5.000 dari utang jangka panjang dibayar dengan menerbitkan saham biasa. Kemudian yang ketiga, dividen cash yang dibayarkan adalah $5.000. Yang keempat, pada tanggal 1 Januari 2022, bangunan hancur total akibat banjir. Hasil klaim asuransi atas bangunan tersebut adalah $33.000 setelah dikurangi pajak sebesar $4.000. Kemudian yang kelima, investasi ekuitas non-perdagangan dijual dengan harga $1.500 di atas biaya perolehannya. Perusahaan telah melakukan penjualan dan investasi serupa di masa lalu. Yang keenam, kas dan surat utang jangka panjang sebesar $16.000 diberikan untuk akuisisi peralatan. Kemudian yang ketujuh, bunga sebesar $2.000 dan pajak penghasilan sebesar $5.000 dibayarkan dalam bentuk kas. Lalu yang diminta instruksinya, gunakan metode tidak langsung untuk menganalisis informasi di atas dan siapkan laporan arus kas untuk Gratika Corp. Di sini sudah diketahui ya, soalnya kita disuruh menggunakan metode tidak langsung. Oleh sebab itu, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat format arus kas metode tidak langsung di Excel untuk memudahkan. Seperti ini. Di sini kita tulis dulu untuk nama perusahaannya, jangan lupa, yaitu Gratika Corp. Lalu di bawahnya diketahui bahwa kita disuruh membuat laporan arus kas. Sebab itu kita tulis laporan arus kas. Di bawahnya itu untuk periodenya. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember. Karena tahun terakhirnya adalah 2022, maka kita tulis 2022. Seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya format kop suratnya. Kemudian untuk yang pertama, kita mulai mengerjakan arus kasnya step by step. Yang pertama harus kita catat adalah aktivitas operasionalnya. Jadi di Excel ini kita akan menulis dulu arus kas dari aktivitas operasi. Nah, karena ini kita menggunakan metode tidak langsung, maka dari itu kita harus mencari terlebih dahulu nilai laba bersih di tahun 2022. Tapi karena di soal ini tuh laba bersihnya tidak disebutkan atau dijelaskan secara gamblang, maka kita harus mencarinya secara manual dengan cara seperti yang bisa terlihat di tabel bagian laba ditahan. Ini laba ditahan. Ya.
di tahun 2022 kan sebesar 40.750. Ini dikurangi dengan tahun 2021 sebesar 15.000. Di mana hasilnya menjadi 25.750. Kalau tidak percaya kita hitung di sini ya, perhitungan untuk laba bersih. Di tahun 2022 tadi sebesar 40.750 ya. 40.750 ini dikurangi dengan 15.000 dari tahun 2021. Betul? Kemudian dikurangi saja. Ini dikurangi sama ini sama dengan 25.750, betul? Inilah laba bersihnya. Seperti ini. Kita tulis laba bersihnya di aktivitas operasional. Untuk itu kita tulis terlebih dahulu seperti ini. Arus kas kegiatan operasional. Yang dicari pertama laba bersih. Kita taruh saja di sini. Tadi nominalnya adalah 25.750. Nah, kemudian seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di awal, bahwa dalam mencatat arus kas dengan metode tidak langsung ini, bagian aktivitas operasional itu harus disesuaikan terlebih dahulu transaksi-transaksi yang tidak melibatkan kas tetapi mempengaruhi laba. Jadi kita tulis dulu di Excel keterangannya, yaitu penyesuaian untuk rekonsiliasi laba bersih yang disediakan dari aktivitas operasional. Seperti ini. Kita ganti di sini saja. Nah, apa saja sih yang perlu disesuaikan dalam aktivitas operasional ini? Yang pertama, kita lihat di keterangan data tambahan soal. Di sini kita bisa menghitung untung atau rugi atas penjualan peralatan ya. Yang dilakukan dengan cara mengurangkan harga perolehan yang sebesar $11.000 ini dengan akumulasi depresiasinya yang sebesar 30%. Kemudian diketahuilah nilai bukunya. Lalu setelah diketahui nilai buku, dikurangilah dengan harga jual sesungguhnya yang 2.500 ini. Maka ketemulah hasilnya, dan itulah yang menjadi kerugian atas penjualan peralatan tersebut. Untuk perhitungannya seperti ini. Kita hitung di sebelah sini. Rugi atas penjualan peralatan. Tadi harga perolehannya 11.000. 11.000. Di mana akumulasi depresiasinya di 30%. Nah, 11.000 dikali 30% berapa ya? 3.300. Inilah akumulasi depresiasinya. Nah, 11.000 ini dikurangi 3.300 sama dengan 7.700 sebagai nilai bukunya. Setelah udah ketemu 7.700 ini, dikurangi sama harga beli. Harga jual, maaf. Kita menjualnya sebesar 2.500 saja. Kita kurangi seperti ini. Nah, inilah hasil rugi dari penjualannya.
Ini hasilnya. Maka 5.200 inilah yang ditambahkan kembali ke laba bersih sebagai kerugian atas penjualan peralatan. Kita taruh di sini saja sebesar 5.200. Oke, selanjutnya penyesuaian kedua kita bisa lihat di soal bagian data tambahan itu dijelaskan bahwa di tanggal 1 Januari 2022 bangunan itu hancur karena banjir dan itu hancurnya total. Nah, hasil dari klaim asuransi atas bangunan tersebut sebesar $33.000. Hasil ini tuh dikurangi sebesar $4.000 itu dari pajak ya. Nah, mari kita cari berapa sih keuntungan atas kerusakan gedung tersebut akibat banjir. Di sini kita bisa cari dengan cara menjumlahkan asuransinya dengan pajak yang tadi. Kemudian diketahui nanti hasilnya berapa. Di situ kita akan menguranginya dengan harga gedung di tahun sebelumnya. Ini 9.750. Lalu dikurangi juga dengan akumulasi depresiasi gedung ini 6.000. Untuk perhitungan lebih jelasnya seperti ini. Di sini ya. Keuntungan atau hasil ya, lebih ke hasil perolehan dari dampak banjir. Kita tahu bahwa harga klaim asuransinya $33.000 ditambah sama 4.000 itu hasil pajak, sama dengan 37.000. Nah, 37.000 ini nanti itu dikurangi dengan harga gedung di tahun sebelumnya 29.750. 29.750 hasilnya sama dengan ini dikurangi ya. Hasilnya 7.250. Dikurangi dengan tambah dengan akumulasi penyusutannya ya, sebesar 6.000. 6.000 ini ditambah akumulasi penyusutan sama dengan 13.250. Nah, 13.250 inilah yang ditulis ke dalam arus kas sebagai keuntungan dari lebih ke hasil sih. Hasil dari dampak banjir sebesar 13.250 tapi minus atau di dalam kurung. Kemudian yang ketiga, kita bisa memasukkan tentang beban depresiasi. Kita akan menghitung dari depresiasi peralatan seperti yang diketahui di soal. Kan tadi udah menjual peralatan tuh sebesar 2.500 dengan harga perolehan 11.000 disusutkan 30% yang nanti hasilnya itu 3.300. Seperti yang diketahui di perhitungan ini 3.300 ya kan. Nah, 3.300 ini nanti itu dikurangi dengan 2.500. Kita hitung di sini beban depresiasi dari 3.300 dikurangi sama 2.500 hasil penjualan sesungguhnya
sama dengan 800. Nah, angka 800 inilah yang dimasukkan ke dalam arus kas sebagai beban depresiasi. Beban depresiasi itu sebesar 800 dolar. Oke, setelah kita menghitung yang namanya depresiasi, kita juga ada yang namanya amortisasi. Karena diketahui di soal bahwa ada hak cipta, yang dimana hak cipta itu adalah aset yang tidak berwujud dan perlu diamortisasi. Nah, untuk caranya sendiri, kita lihat di tahun 2021 kan 5.250. Tapi di tahun 2022, 5.000. Nah, berarti amortisasinya itu tinggal mengkurangkan yang tahun lalu dengan tahunnya sekarang. Amortisasi hak cipta. Dimana tadi angkanya 5.250 dikurangi sama 5.000. Sudah terlihat ya bahwa hasilnya adalah 250. Betul? 250 inilah yang menjadi beban amortisasi sebesar 250. Hak cipta sebesar 250 ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian selanjutnya yang kelima, kita bisa juga memasukkan seperti yang ada di data tambahan soal nomor 5. Bisa kita baca ya bahwa investasi ekuitas itu dijual seharga 1.500 di atas biaya perolehannya. Nah, di situ kita bisa masukkan ke bagian arus kas operasional sebagai kenaikan atau keuntungan atas penjualan investasi ekuitas dan perdagangan sebesar 1.500 di dalam kurung atau minus. Ini ya, 1.500. Nah, 1.500 ini kita masukkan sebagai perolehan penjualan investasi ekuitas sebesar yang tertera di soal 1.500. Nah, posisinya ini adalah minus teman-teman. Ini minus. Kemudian yang keenam, kita juga bisa memasukkan perubahan dari akun piutang usaha, di mana seperti yang diketahui di soal bahwa piutangnya itu ada mengalami kenaikan kan. Nih, dari yang awalnya 2021 cuma 10.000 saja, di tahun 2022 menjadi 12.250. Artinya, kenaikan piutangnya sebesar berapa teman-teman? 12.250 dikurangi sama 10.000 sama dengan 2.250. Inilah sebagai kenaikan piutang dan dimasukkan ke dalam arus kas sebagai keterangannya juga kenaikan piutang, piutang usaha begitu, sebesar 3.750. Oh iya maaf, tadi kan kita hitung kenaikan piutangnya 2.250 ya teman-teman. Ini masih belum selesai ternyata teman-teman. Kita bisa lihat tuh di soal bahwa cadangan kerugian piutang yang awalnya 4.500 dan di tahun sekarang jadi 3.000, berarti berkurang sebesar 4.500 dikurangi dengan 3.000 sama. Nah, hasil kenaikan piutangnya ini adalah 2250 ditambah 1.500.
seperti ini, hasilnya 3.750, yang dimana 3.750 ini yang kita masukkan sebagai kenaikan piutang 3.750. Jadi bukan hasil pengurangan piutang saja ya, tapi juga ada cadangan kerugian piutang ditambahkan di situ. Kemudian yang ketujuh, kita bisa melihat dari perubahan persediaan, bahwa persediaannya ini mengalami kenaikan ya, yang di awal tahun 2021 sebesar 10.000 menjadi 12.000, yang artinya sudah kelihatan mata naiknya 2.000. Otomatis di sini kenaikan persediaan sebesar 2.000. Nah, maaf, ada ralat untuk 3.750, kenaikan piutang sama kenaikan persediaan 2.000 ini sama-sama minus. Dalam kurung ya, jangan lupa. Seperti ini juga di minus. Ini. Nah, yang terakhir kita bisa masukkan mengenai akun utang. Nah, akun utang juga terlihat kan mengalami kenaikan yang awalnya 4.000 menjadi 5.000. Kelihatan mata bahwa kenaikannya adalah $1.000. Nah, $1.000 ini kita juga masukkan ke arus kas sebagai kenaikan utang usaha sebesar 1.000. Nah, udah ketemu kan semuanya ini? Jangan lupa untuk dijumlah. Untuk jumlahnya kita taruh di sini ya. Sama dengan sum kita jumlah dari 5.200 sebagai kerugian atas penjualan peralatan sampai ke kenaikan utang usaha sebesar 1.000 ini. Hasilnya adalah minus 13.250. Nah, kemudian kalau udah diketahui semua komponen dari aktivitas operasionalnya, kita cari yang namanya kas neto dari aktivitas operasional. Dari mana itu diketahuinya? Dari 25.750 sebagai laba bersih dikurangi 13.250. Kita sum saja ya. Sama saja kok hasilnya. Hasilnya adalah 12.500, yang dimana itu menjadi kas neto dari aktivitas operasional. Oke, baik, setelah kita sudah menemukan hasil dari kas neto bagian aktivitas operasional, selanjutnya kita akan mencari hal yang sama di bagian aktivitas investasi. Untuk keterangannya sama seperti yang di atas saja ya, arus kas, kegiatan investasi. Nah, yang pertama bisa kita lihat di soal bagian data tambahan. Itu kan diketahui bahwa investasi ekuitas dijual dengan harga 1.500. Nah, perusahaan itu juga telah melakukan penjualan dan investasi serupa di masa lalu. Yang artinya kita lihat ya, di tahun 2021 ada saldo sebesar 3.000. Itu saldonya otomatis kita tambahkan saja dengan 1.500 yang baru di tahun 2022 ini. Dimana hasilnya nanti seperti ini. Perhitungannya kita tulis juga di sini sebagai investasi ekuitas ya. Yang awalnya di tahun 2021 ada 3.000 ditambah sama 1.500 di tahun 2022. Jadi investasi ekuitas yang baru adalah 4.500. Inilah angka yang akan dimasukkan ke dalam arus kas kegiatan investasi sebagai penjualan investasi ekuitas. Kita taruh di sini juga 4.500. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di hasil penjualan peralatannya. Ini
yang ada di data tambahan nomor 1, di mana kita menjualnya seharga 2.500. Kemudian angka itu tetap bisa kita masukkan ke kegiatan investasi sebagai keterangannya penjualan peralatan sebesar harga sesungguhnya 2.500. Seperti ini. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kita bisa melihat di data tambahan nomor 6 yang menjelaskan bahwa kas dan surat utang jangka panjang sebesar $16.000 itu diberikan untuk akuisisi peralatan. Dari sini soalnya tuh agak ambigu ya teman-teman, karena kita tidak tahu angka 16.000 itu dari mana. Kayak misalnya berapa persen untuk kas, berapa persen untuk surat utang jangka panjang, itu kita tidak tahu. Jadi kita asumsikan saja ya bahwa kas yang digunakan adalah sebesar 15.000 untuk mengakuisisi peralatan ini. Oleh sebab itu kita tulis saja di bagian investasi ini sebagai pembelian peralatan tunai, karena kita kan pakai kas, jangan cash ya. Tunai seperti ini sebesar 15.000. Ini kita asumsikan saja karena memang soalnya sangat ambigu ya, jadi kurang jelas untuk penjelasannya. Dan untuk 15.000 ini jangan lupa dikasih minus seperti ini. Selanjutnya yang terakhir kita juga bisa memasukkan, sebentar kita lihat dari data tambahan bagian nomor 4. Nah, diketahui bahwa bangunan itu kan sudah hancur akibat banjir tadi. Kemudian kita dapat hasil klaim asuransi sebesar $33.000. Namun bedanya sekarang itu kita masukkan juga lah $4.000 sebagai pajak itu. Jadi $33.000 ini ditambah dengan $4.000 menjadi $37.000, yang dimana itu dimasukkan ke dalam kegiatan investasi sebagai hasil dari bangunan yang rusak akibat banjir, hasil dari dampak banjir seperti ini saja. Diketahui 33.000 ditambah 4.000 jadi 37.000 seperti ini. Nah, sudah semua kita masukkan komponen-komponen dari kegiatan investasi. Kita jumlah di sini. Kita sum saja. Dari 4.500 ke 37.000. Sama dengan 29.000. Nah, 29.000 ini sebagai apa? Sebagai kas neto dari aktivitas investasi sebesar 29.000 ya. Oke, setelah kita ketemu dari kas neto aktivitas investasi, selanjutnya kita akan beralih untuk mencari berapa kas neto dari kegiatan pendanaan, di mana kegiatan pendanaan itu berkaitan dengan dividen biasanya. Kita tulis dulu arus kas dari kegiatan pendanaan. Yang pertama, seperti yang diketahui di data tambahan nomor 3, dijelaskan bahwa dividen kas yang dibayarkan itu sebesar $5.000. Otomatis bisa kita masukkan di arus kas sebagai pembayaran dividen sebesar 5.000. Pembayaran dividen sebesar 5.000 seperti yang ada di soal. Ini di minus ya teman-teman, karena membayar dividen itu juga pakai kas. Jangan lupa minusnya. Selanjutnya, yang kedua, kita juga bisa memasukkan seperti yang terlihat di soal ini, bagian wesel jangka pendek, yang dimana diketahui bahwa di tahun 2021 itu sebesar 4.000, namun di tahun 2022 sebesar 3.000, yang artinya ada pembayaran sebesar 1.000 di
di tahun ini. Nah, $1.000 ini dibayar dengan vessel jangka pendek. Nah, $1.000 inilah yang kita masukkan ke dalam kegiatan pendanaan sebagai pembayaran vessel jangka pendek sebesar minus 1.000 karena kita juga membayar mengeluarkan. Setelah itu ketemu, kita jumlahkan hasil dari dua komponen aktivitas pendanaan ini, ketemulah minus atau negatif 6.000. Nah, minus 6.000 inilah menjadi kas neto dari aktivitas pendanaan seperti ini. Setelah itu, ketika semua aktivitas telah ditemukan berapa kas netonya, maka jumlahkan dari bagian operasional, investasi, dan pendanaan. Kita pakai sum saja. Dari sini ya, mulainya dari 12.500 sampai 6.000 minus 6.000. Hasilnya adalah 35.500 sebagai kenaikan kas. Nah, ini ya. Kita kasih bold aja dulu. Nah, untuk mengetahui apakah benar perhitungan arus kas kita, maka kita tambahkan dengan arus kas di awal tahun 2021 ya, sebesar 23.000 ini dengan 35.500 yang sudah kita cari sebagai kenaikan kas. Ini keterangannya adalah arus kas awal gitu saja. Kemudian kita tambahkan kan, dari ini ditambah ini menjadi 58.500 sebagai arus kas akhir. Nah, kita cek 58.500 ini apakah benar atau sama dengan soal di 2022. Nah, sama kan? Saldonya 58.500. Yang artinya arus kas yang kita kerjakan itu sudah benar adanya. Ini hasilnya. Kita kasih garis 2. Nah, selanjutnya ada beberapa data tambahan yang sebenarnya tidak perlu kita masukkan, tidak perlu include di laporan arus kas, namun kita jabarkan saja ya. Seperti yang pertama kita lihat di data tambahan nomor 7. Diketahui bahwa ada bunga sebesar 2.000 dan pajak penghasilan sebesar 5.000. Nah, kita tulis saja sebagai data tambahan ya. Ini tidak mempengaruhi laporan arus kas, teman-teman. Jadi aman saja. Supaya tahu penjelasannya saja. Pajak penghasilan. Bunganya tadi 2.000. Pajak penghasilannya 5.000. Seperti ini. Nah, juga ada beberapa penjabaran dari tambahan-tambahan yang sudah saya jelaskan di atas sebelumnya sih, teman-teman. Contohnya seperti laba bersih. Ini gimana cara mencarinya? Dari soal. Kita lihat di laba ditahan. Di tahun 2022 ada 40.750, di tahun 2021 ada sekitar 15.000. Ini dikurangi ya, teman-teman. Hasil pengurangannya tadi sudah saya tulis di sini ya. 40.750 dikurangi 15.000 dari 5.750. Kita copy saja ke sini. Seperti ini. Kemudian ada lagi tentang rugi penjualannya, seperti yang tadi kita bahas. Tentang penjualan aset, penjualan peralatan. Rugi penjualan peralatan. Seperti yang ada di soal ini, dijual 2.500 saja padahal itu kita bisa lebih untung ya daripada itu. Nah, kita lihat harga perolehannya 11.000 teman-teman. Disusutkannya 30%. Nah, itulah yang kita hitung. Harga perolehan, dikurangi sama 30% dari 11.000 tadi adalah
3.300 tuh kan. Nah, kita kurangi saja. Inilah rugi penjualan peralatannya. Kemudian ada juga tentang perolehan ya, perolehan akibat dampak ini banjir. Kita udah tahu ya tadi rumusnya. Cara menghitungnya dari yang diketahui di soal bahwa klaim asuransinya sebesar 33.000 ditambah dengan pajaknya. Jadi nggak perlu dikurangi ya, sebesar 4.000. Kita tulis lagi 33.000 ditambah 4.000 sama dengan, kita sum saja, 37.000. Nah, ini nilai bukunya ya teman-teman. Kemudian diketahui di soal juga bahwa nilai gedung sebelumnya di tahun sebelumnya 29.750. Terus di sini 29.750. Terus di sampingnya saja. Di sini 29.750. Ini tuh dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun sebelumnya bagi gedung ini ada sebesar 6.000 kan? 6.000 kita minus. Sorry. Kita jumlah. Sorry, gue nih. Kita jumlah sum saja. Berarti 3.750 kan? Nah, ini dikurangi ya, 37.000 dikurangi sama 23.750, itulah perolehan dari dampak banjir. Ini dikurangi, nah ini mana? 13.250, ini hasil. Selanjutnya juga kita bisa membahas tentang beban depresiasi, yang dimana tadi harusnya penyusutannya kan 3.300 ya kalau dari 11.000 dikali 30%. Tapi kita jual cuma 2.500. Kita bisa lihat di sini. Beban depresiasinya sudah kita hitung ya. 3.300 dikurangi 2.500, kita copy saja. Kita masukkan ke sini. Seperti ini teman-teman ya. Untuk merapikannya nanti saja. Intinya udah tahu cara perhitungannya dari laba bersih, mencari laba bersih, mencari rugi penjualan peralatan, mencari perolehan dampak banjir, dan beban depresiasi, serta bunga dan pajak penghasilan yang sudah diketahui di soal. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal kedua. Ini tentang koreksi kesalahan ya dan perubahan kebijakan akuntansi. Kita baca soalnya. Caki Group sedang dalam proses penyesuaian dan koreksi pembukuannya pada akhir tahun 2022. Dalam meninjau catatannya, informasi berikut telah dikompilasi. Yang pertama, Caki tidak melakukan aktual atau komisi penjualan yang masih harus dibayar pada akhir masing-masing dari 2 tahun terakhir. Sebagai berikut, di Desember 31, 2021 sebesar 6.500.000 yen, di Desember 31 tahun 2022 sebesar 5.500.000 yen. Kemudian yang kedua, dalam meninjau persediaan per 31 Desember 2022, Caki menemukan kesalahan dalam prosedur pencatatan persediaan yang telah menyebabkan jumlah persediaan selama 3 tahun terakhir menjadi tidak benar. Sebagai berikut, Caki telah membuat pencatatan yang menetapkan jumlah persediaan per 31 Desember 2022 yang salah tersebut. Desember 31 tahun 2020 itu kurang catat sebesar 26 juta yen. Di Desember 31 tahun 2021 itu kurang catat sebesar 9 juta yen, 29 juta yen. Kemudian di Desember 31 tahun 2022 lebih catat sebesar 16.700.000 yen. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 31 Desember 2022, Caki memutuskan untuk mengubah metode penyusutan atas peralatan kantornya dari metode saldo menurun ganda double declining balance menjadi metode garis lurus atau straight line
Kemudian peralatan tersebut memiliki harga perolehan awal sebesar 100 juta yen ketika dibeli pada 1 Januari 2020. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Beban penyusutan yang telah dicatat sebelum tahun 2022 dengan metode saldo menurun ganda adalah sebesar 36 juta yen. Caki telah mencatat beban penyusutan tahun 2022 sebesar 12.800 yen dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Kemudian yang keempat, sebelum tahun 2022, Caki mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode pemulihan biaya atau cost recovery basis. Pada awal tahun 2022, Caki mengubah metode pencatatan menjadi metode persentase penyelesaian atau percentage of completion basis untuk tujuan akuntansi. Namun untuk tujuan perpajakan, Caki tetap menggunakan metode pemulihan biaya. Pendapatan tahun 2022 telah dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Informasi berikut menyusul. Ini pre-tax income form-nya ya teman-teman. Sebagai berikut ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian apa yang diminta? Siapkan jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2022 saja untuk mencatat koreksi dan perubahan dari keempat masalah di atas. Jadi kita cuma perlu jurnal di 31 Desember 2022-nya saja. Kemudian buku masih terbuka untuk tahun 2022. Tarif pajak penghasilan adalah 40%. Kemudian Caki belum mencatat beban pajak penghasilan dan jumlah pajak berutang tahun 2022, sehingga dampak pajak tahun berjalan dapat diabaikan. Dampak pajak tahun-tahun sebelumnya harus dipertimbangkan pada butir keempat. Oke, mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari yang nomor 1 ya. Koreksi komisi penjualan ya ini. Nah, ini intinya Caki Group kan lupa mencatat akrual komisi selama 2 tahun. Kita hitung di sini dulu. Bahwa komisi tahun 2021-nya itu sebesar berapa? 6.500.000 ya. Harus dikoreksi melalui laba ditahan. Karena buku tahun lalu kan sudah ditutup. Kemudian komisi tahun 2022 sebesar 5.500.000 ini dicatat sebagai beban komisi tahun berjalan. Jadi inti dari permasalahan nomor 1 ini tuh tidak ada perhitungannya ya, tinggal kita buat jurnalnya saja. Kita buat jurnalnya di sini. Jurnal koreksi. Kita buat poin pertama. Untuk debitnya kita buat beban komisi penjualan sebesar berapa? Sebesar 5,5 juta. Karena ini kan masih belum ditutup, jadi kita bisa masukkan sebagai beban. Masukkan 5.500 ini. Nah, untuk kreditnya belum. Ini ada laba ditahannya ya teman-teman, jangan lupa. Laba ditahan itu karena di tahun 2021 tadi kan udah ditutup ya bukunya. Sebesar 6,5. Ini udah ditutup, jadi makanya masuknya ke laba ditahan. Nah, untuk kreditnya apa? Namanya utang komisi penjualan. Sebesar berapa? Jumlahnya ini, teman-teman. Kita jumlah saja. Sebesar 12 juta yen. Kemudian kita bahas poin kedua. Tentang apa poin kedua? Tentang koreksi kesalahan persediaan. Nah, ini intinya terjadi kesalahan pencatatan persediaan selama 3 tahun ya. Untuk tahun 21 persediaan understate sebesar 29 juta yen, yang berarti laba tahun lalu terlalu rendah. Kita mengoreksinya dengan mendebit persediaan dan mengkredit laba ditahan. Tahan dulu. Untuk 2022 persediaannya overstate sebesar 16.700.000. Nah, karena buku masih terbuka, kita mengoreksinya langsung ke COGS-nya ya. Jadi untuk jurnal seperti ini.
Kita buat dulu yang sudah ditutup tadi 2021 ya, sebesar 29 juta tadi, dengan debit persediaan kreditnya adalah laba ditahannya karena udah tutup juga. Sedianya berapa tadi? 29 juta. Juta. Kemudian diketahui juga di tahun 2022 persediaan overstate sebesar 16.700.000, makanya kita masukkan ke COGS. COGS itu HPP sebesar 16.700.000 kalau tidak salah ya. Nah ya 16,7 16.700.000 atas persediaan sebesar sama dengan ini. Oke, seperti itu perhitungan jurnalnya. Kemudian untuk poin ketiga ini agak rumit. Itu mengenai perubahan metode depresiasi. Caki telah mengubah metode dari double declining menjadi garis lurus atau straight line ya. Ini adalah perubahan estimasi yang ditangani secara prospektif. Nah, jadi harga perolehannya yang sebesar 1 juta ini dikurangi akumulasinya 36 juta, menghasilkan nilai buku sekitar 64 juta. Nah, sisa manfaatnya dari 10 tahun kan, digunakan 2 tahun dari 2020 ke 2022. Berarti tinggal 8 tahun. Nah, jadi karena garis lurus otomatis cuma tinggal 64 juta tadi dibagi sama 8 tahun. Untuk perhitungannya seperti ini. Ini perhitungan kasarnya saja. Untuk poin ketiga ya. Tadi harga perolehannya 1 juta. Dikurangi sama akumulasi depresiasinya sebesar 36 juta. Dikurangi, sorry. Seperti ini. Hasilnya adalah nilai bukunya sebesar 64. Salah nominal. 1 juta ini kelebihan nominalnya 1 kelebihan nominal 1. Berarti ini sum hasilnya 64 juta tuh. Nah, ini adalah nilai buku ya. Nilai bukunya 64 juta, di mana sisa manfaatnya tadi yang harusnya 10 tahun dikurangi 2 tahun pemakaiannya dari tahun 2022 salah, ini 2020 sampai dengan 2022. Masa manfaatnya sisa 8 tahun. Nah, untuk menghitung beban tahunan karena udah menggunakan garis lurus, maka 64 ini dibagi sama 8 tahun. 64 juta dibagi sama 8 tahun. Dengan kita lupa kasih begini saja. Ini 8 tahun. 64 juta ini dibagi 8 tahun. Berapa? 8 juta. Oke. 8 juta ini adalah beban tahunan.
beban tahunan beban tahunan 8 juta. Nah, karena perusahaan sudah terlanjur mencatat sebesar 12.800.000, maka kita harus mengoreksi selisihnya. 12.800 di bawah ini dikurangi sama 8.000. Hasilnya adalah 4.800.000 ya. Nah, inilah yang kita masukkan ke dalam jurnal koreksi di poin 3 dengan mendebitkan akun akumulasi depresiasi dan mengkreditkan bebannya sebesar 4.800.000 seperti yang diketahui tadi. Seperti ini. Kemudian yang keempat, ini juga lumayan sulit. Kita lihat. Nanti dari soal nomor 4 ini adalah tentang perubahan metode konstruksi jangka panjang. Terakhir, perubahan metode cost recovery ke percentage of completion. Ini adalah perubahan kebijakan akuntansi yang berlaku retrospektif ya, jadi kebalikannya tadi yang prospektif. Nah, selisih pendapatan sebelum tahun 2022 nih adalah 45 juta. Dari mana? 150 dikurangi 105. Dengan tarif pajaknya kan diketahui 40% nih. Maka ada kewajiban pajak tanggungan sebesar 40% dari 45 juta hasil pengurangan ini tadi. Kita hitung dulu saja ya, step by step-nya. Ini untuk poin nomor 4. Kita lihat bahwa kita kurangkan dulu 150 juta dengan 105 juta. Sebesar 45 juta. Nah, tarif pajaknya kan 40%. Yang diketahui di soal. Kita kali begini. Kita kali ini dengan 18 juta. Inilah kewajiban pajak tangguhan. Pas keterangannya, kewajiban pajak tangguhan sebesar 18 juta. Kemudian dampak bersih kelaba ditahan itu adalah hasil dari 45 juta dikurangi dengan 18 juta ini. Sama dengan ini dikurangi dengan 18 juta. Hasilnya 27 juta sebagai dampak bersih kelaba ditahan. Jadi ketahui kan angka-angka yang akan dimasukkan ke dalam poin nomor 4 adalah 3 angka ini. Nah, jurnalnya sebagai berikut. Kita harus mendebit yang namanya akun konstruksi dalam proses sebesar 45 juta seperti tadi kita itu, dan mengkreditkan utang pajak tangguhan dan laba ditahan. Untuk utang pajak tangguhannya kan tadi udah ketahuan ya, sebesar 18 juta kewajiban pajak tangguhan. 18 juta. Dan laba ditahannya adalah 27 juta. Laba ditahan 27
seperti inilah jurnal nomor 4. Oke, jadi untuk soal yang kedua tentang koreksi kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi sudah dibahas. Ini jawabannya. Untuk perhitungan kasar seperti ini. Sekian dari pembahasan tentang materi arus kas, terlebih untuk metode tidak langsung, dan materi koreksi kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pembahasan dari awal hingga akhir, dan saya meminta maaf apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Halilia Rahmasi dengan NPM 24130-141, pamit undur diri. Terima kasih.